Hai Grade 5, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar menghitung penjumlahan pecahan. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam menghitung penjumlahan pecahan. Disimak baik-baik ya. Semoga mudah dipahami. Semangat belajar! Berikut langkah-langkah yang harus dipahami dalam menjumlahkan pecahan. Langkah yang pertama adalah pastikan penyebutnya sama. Yang kedua, jumlahkan angka pembilangnya. Yang ketiga, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Perhatikan contoh soal berikut ini. Nomor 1, 2/5 ditambah 1/5. Nomor 2, 2/4 ditambah 1/3. Nomor 3, 4/5 ditambah 2/4. Bagaimana cara mengerjakan soal ini ya? Contoh soal yang pertama, 2/5 ditambah 1/5. Kita ikuti langkah-langkahnya ya. Yang pertama, pastikan penyebutnya sama. 2/5 penyebutnya adalah 5. 1/5 penyebutnya adalah 5. Penyebutnya sudah sama. Jadi, langkah yang pertama sudah kita selesaikan. Selanjutnya, kita masuk langkah yang kedua. Jumlahkan angka pembilangnya, yaitu 2 ditambah 1, ya 3. Tuliskan penyebutnya angka 5 kembali. Ya, jadi hasilnya adalah 3/5. Langkah kedua sudah kita selesaikan. Sekarang langkah yang ketiga, sederhanakan. Pecahan 3/5 merupakan pecahan yang paling sederhana karena sudah mengandung angka yang saling prima. Sekarang kita akan masuk contoh soal yang kedua, yaitu 2/4 ditambah 1/3. Perhatikan langkah-langkah yang harus dikerjakan. 2/4 penyebutnya adalah 4, 1/3 penyebutnya adalah 3. Beda penyebutnya ya. Apa yang harus dilakukan ketika beda penyebutnya? Kita harus menyamakan penyebutnya dengan menentukan KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, kita harus menentukan KPK dari 4 dan 3. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan 20. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan KPK, cari kelipatan angka yang sama dari kedua bilangan tersebut, yaitu di kelipatan 4 ada 12 dan di kelipatan 3 ada 12. Jadi, KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Nah, kita sudah mendapatkan KPK-nya. KPK dari 4 dan 3 itu adalah 12 ditulis sebagai penyebutnya. Langkah yang pertama sudah kita selesaikan ya, menyamakan penyebutnya. Sekarang langkah yang kedua, yaitu menuliskan pembilangnya. 12 dibagi 4, kemudian hasilnya kita kalikan dengan pembilangnya. Jadi 12 dibagi 4 itu adalah 3, kemudian 3 dikali 2 adalah 6. Jadi pembilangnya kita tulis sebagai 6. Pecahan yang kedua dilakukan dengan cara yang sama, yaitu 12 dibagi 3, hasilnya 4, kemudian kita kalikan 1, berarti 4. Nah, kita sudah menyelesaikan langkah yang pertama. Sekarang lanjut ke langkah yang kedua, menjumlahkan angka pembilangnya. Jadi, setelah penyebutnya sama, kita jumlahkan 6 ditambah 4, hasilnya adalah 10. Dituliskan penyebutnya kembali ya, 12. Jadi, hasilnya adalah 10/12. Hasil ini sudah benar, tetapi kita harus menyederhanakan bentuk pecahan berikut ini supaya hasilnya lebih tepat lagi.
Baik, bagaimana cara menyederhanakannya? Kita lakukan dengan mencari FPB dari 10 dan 12. Kita akan menyederhanakan pecahan 10/12 dengan menggunakan FPB. Kita mulai dari angka 10. 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Kemudian, angka 12-nya, kita buat pohon faktornya juga. 12 dibagi 2, yaitu 6. 6 masih bisa dibagi 2 lagi ya, berarti 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sekarang kita tuliskan faktorisasi prima dari 10 dan 12. Faktorisasi prima dari 10 adalah 2 dikali 5, sedangkan faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk mencari FPB, ingat ya, cari angka yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Pada faktorisasi 10 ada angka 2, dan pada faktorisasi 12 ada angka 2, berarti kita punya angka yang sama, yaitu angka 2. Cari pangkat yang paling kecil pada angka yang sama, yaitu angka 2 pangkat 1 ya, berarti dituliskan 2. Adakah lagi angka yang sama? Tidak ada ya, berarti FPB dari 10 dan 12 adalah 2. Nah, kita gunakan FPB-nya untuk membagi 10 dan 12. Jadi 10 dibagi 2 adalah 5, dan 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi hasil akhirnya adalah 5/6. Sekarang kita akan menyelesaikan soal yang ketiga. 4/5 ditambah 2/4. Dalam soal ini, penyebutnya berbeda, yaitu 5 dan 4. Untuk itu, kita harus menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Samakan penyebutnya, yaitu kelipatan 5 dan kelipatan 4. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Perhatikan, pada kelipatan 5 dan kelipatan 4, angka yang sama adalah angka 20. Jadi, KPK-nya 5 dan 4 adalah 20. Kita gunakan 20 sebagai penyebut dari 5 dan 4. Jadi, kita tuliskan KPK-nya ya sebagai penyebutnya, yaitu 20. Menggunakan cara yang sebelumnya, 20. Selanjutnya, kita akan menuliskan pembilang dari masing-masing pecahan. Dengan menggunakan cara yang sebelumnya. 20 dibagi 5, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dikali dengan 4, hasilnya adalah 16. Yang satunya lagi yaitu 20 kita bagi 4, hasilnya adalah 5. 5 dikali 2, hasilnya adalah 10. Setelah penyebutnya sama, berarti yang kedua adalah menjumlahkan angka pembilangnya. 16 ditambah 10, hasilnya adalah 26. Jadi hasilnya 26/20. Hasil ini sudah benar, tetapi belum kita sederhanakan, yaitu di langkah yang ketiga. Kita perlu menyederhanakan pecahan 26/20 dengan menggunakan pembagian bilangan prima yang paling kecil, yaitu adalah 2. 26 dibagi 2 adalah 13. 20 dibagi 2 adalah 10. 13/10 sudah tidak kita bagi lagi dengan bilangan prima karena 13-nya merupakan bilangan prima. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan ini kita ubah menjadi pecahan campuran dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya, yaitu 13 dibagi dengan 10.
13 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 1, kemudian sisanya adalah 3 yang dituliskan sebagai pembilang, kemudian penyebutnya dituliskan kembali, yaitu 10. Jadi hasil akhirnya adalah 1/3/10. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.